mudah-mudahan masuk kategori yang difirmankan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu balasan istiqomah. Kita berada pada balaghah 3 badi' dan pada posisi muhassinat lafziyah, artinya keindahan bahasa dari aspek lafaz. Lafaz itu kata. Yang terkategorikan pada muhassinat lafziyah ada 3. Itu pertama jinas, yang kedua iktibas, yang ketiga sajak. Indah, tapi lafaznya indah, maka disebut muhassinat lafziyah. Kita masuk yang pertama, jinas. Jinas secara harfiah artinya ya udah bahasa Indonesia sejenis. Jinas, jins. Malah dalam konteks lain, jins itu artinya sek. Kalau Bapak Ibu kita isi formulir bahasa Inggris, nah itu sek. Maka bahasa Arabnya jins. Lalu Indonesia jadinya jenis kelamin. Ya dah? Iya, itu. Nah, dalam konteks bahasa, jinas ya sejenis. Sejenis apanya? Ucapannya. Madu itu sejenis. Ya. Jenis itu namanya jinas. Terus ada lagi dicangkul dalam belajar bahasa Indonesia itu ya. Dicangkul kalau nyambung itu artinya pekerjaan. Tapi kalau dicangkul betul. Artinya tempat. Iya, tikus itu mati dicangkul. Sementara anjing juga pingsan dicangkul. Ya, sama-sama. Jadi sejenis maksudnya suara. Jinas secara harfiah artinya sejenis. Ini sejenis dimaksud adalah kesamaan 2 kata dalam ucapan dan jenis huruf. Ucapan dan jenis huruf. Serta tanda baca atau harokatnya. Yahya. Yahya yang satu nama orang. Yahya yang satu artinya hidup. Suaranya, hurufnya, harokatnya, jumlah katanya, jumlah hurufnya sama. Itu kalau ketemu kayak begitu namanya jinas. Namanya lahir cucu. Terus samaituhu Yahya liyahya. Aku namai dia Yahya agar hidup. Ya, Yahya. Sejenis. Ada 4 aspek sejenisnya. Tapi maknanya berbeda. Tuh catatannya nanti kita sampai. Itu insya Allah udah. Mana sih? Ro'aitu Jamal. Tuh Pak Jamal. Terus firman terosah. Kama ro'aitul Jamal fil bustan. Jamal. Ya kan? Yang satu Pak Jamal, yang satu nah orangnya juga lagi nggak ada inilah. Jadi keserupaan yang disebut sebagai jinas, artinya sejenis, itu harus memenuhi 5 unsur. Pertama jenis hurufnya. Yahya, ya, ha, ya, itu sama itu. Yazid yang satu nama orang. Yazid yang satu
fi'il mudhari bertambah artinya. Contoh umpamanya punya cucu anak, samaituhu Yazid. Aku kasih nama dia Yazid. Liyazid ilmuhu, agar tambah ilmunya. Tuh Yazid sama Yazid. Itu namanya sejenis. Baik jenis huruf, jumlah huruf, harokat huruf, urutan huruf. Yang kelima berbeda makna. Nih unsur dua kata disebut jinas. Sehingga nanti dalam definisinya apa itu jinas? Ayyatashabahal lafzon fin nutqi, dua lafaz sama ucapannya wa yakhtalifa fil makna. Beda maknanya. Ya. Kita sering begitu. Kalau lagi ngomong ketemu kata lalu kita plesetkan ke makna yang lain. Itu bagian dari bentuk balaghah. Dan ternyata di situ ada jinas. Berikut ini beberapa contoh dua kata atau dua bunyi yang dikategorikan sebagai jinas. Tuh. Kata satu Yazid, yang dua Yazid. Satu nama orang, satu bertambah. Yazid, Yazid. Jangan dilihat fi'il sama isim. Nggak penting. Baru nanti ada nama-namanya. Kalau isim sama isim sama apa namanya. Isim sama fi'il apa namanya. Bagian dari bentuk jinas. Yahya itu nama orang. Yahya hidup. Jangan lihat tulisan lah, ini pakai Yahya fathah tegak. Itu pakai alif. Enggak. Jadi patokannya adalah bunyi. Bunyi. Iya. Habibi. Nama orang ada Pak Habibi. Satu Habibi. Tuh. Kasihku. Zurtu Habibi. Fara'aitu hunaka Habibi. Saya berkunjung ke Pak Habibi. Maka saya lihat di sana ada Habibi. Ah, indah sekali itu. Ya. Saya berkunjung ke rumah Pak Habibi. Itu Pak Habibi yang mantan presiden. Terus saya ngelihat di sana Habibi. Udah lebih sulit dipaham apa maksud si penutur, maka semakin tinggi maknanya. Kenapa? Semakin ada celah dia ngeles. Gitu. Kenapa? Sebab balaghah itu retorika. Retorika. Al-Quran retorikanya tinggi. Ya, apalagi nanti ada orang tanya tentang menstruasi, kok dijawabnya, itu ditanya ngalor, jawabnya ngidul gitu. Jawabnya azab, penyakit. Udah, ditanya berapa umur? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Edi kalau ditanya umur jangan jawab 50, 60, 70, jangan. Alhamdulillah sehat. Apa artinya muda? Kalau batuk-batuk mulu umpamanya. Itu pentingan. Itu namanya uslubul hakim. Nanti kita sampai. Ain, mata. Ain, mata air. Ya, kalau dijamakkan uyun, jadi mata-mata. Mata-mata bukan ini aja banyak, tapi orang. Jadi mata-mata. Kemarin ada skripsi, kebetulan membimbing, itu kata ain. Namanya polisemi ain. Polisemi ain dalam Al-Quran. Gitu. Iya. Bisa jadi ain artinya malaikat. Namanya dalam kasus Nabi Nuh, Allah suruh bikin perahu. Emang ada yang bantuin? Sendiri. Emang udah ada kayunya? Nanam dulu. Emang langsung gede? 40 tahun. Ditebang. Bikin perahu.
banjir dinaikin ke perahu. Perahu bukan kapal, belum ada mesin. Maka Allah bilang ketika nyuruh Isna'il fulka bi a'yunina, tuh a'yun, ya, buatlah perahu. Pertama maknanya pengawasan, yang kedua siapa yang ngawasi? Malaikat. Maka perahu segede itu dibantuin sama malaikat. Itu kurang lebih. Oke, ada sa'ah, artinya hari kiamat. Hari kiamat ditemukan. Terus sa'ah juga artinya waktu. Jam berapa sekarang? Bunyinya sama, maknanya beda. Urutannya sin, alif, ain, tak. Sin, alif, ain, tak. Itu urutan. Kalau bahasa Arabnya tartib. Nah, yang nomor 6 ini jaroka, tangga. Jaroka, berbuat zalim. Jaroka, pertama jar artinya tetangga, diidofatkan kepada ka, engkau, tetangga engkau, kamu. Kalau jaro yang satu, jaro fi'il madi. Jaro ya juru, jauron, wajuron, jair. Menegakkan kebenaran di depan, mengatakan yang benar di depan raja yang zolim. Jair artinya zolim. Berbuat zolim kepadamu, jaroka. Tapi bunyinya lagi-lagi. Bunyinya. Yang di apa? Jadi patokan. Yang ketujuh, fika. Fi itu artinya mulut. Ka, engkau, kamu. Terus fika, huruf jar. Fika, padamu. Jadi enggak diperhatikan isim sama isim, apa fi'il sama isim, apa mau huruf. Yang penting serupa bunyinya. Itu namanya jinas. Nah, tingkat kesulitan memahami semakin tinggi, apalagi dalam sebuah syair. Lah ini ada apa fika ini artinya? Sehingga Imam Zamakhsyari ketika berdebat terkait dengan bahwa Allah bisa dilihat apa enggak, kalau kata Sunni bisa. Sebab teks ayatnya berbunyi ila rabbiha wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah pada waktu itu terbelalak. Ila rabbiha nazirah. Ila tuh. Ila. Terbelalak menurut Sunni karena melihat Tuhannya. Kalau ilahnya huruf jar. Tapi dia seret. Ilah itu bukan huruf jar, itu isim. Artinya nikmat. Nikmat. Apa maksudnya? Ilah nikmat, maka jamaknya ditemukan dalam ayat lain, digeser-geser, diseret. Fabi ayyi ala. Ala itu jamak dari ilah. Tuh, cakep apa enggak? Ketemu retorika. Jadi mereka yang terbelalak waktu itu bukan melihat Tuhan, melihat nikmat Tuhan. Melihat nikmat Tuhan. Tapi kemarin dalam tafsir itu kita menemukan jawaban menyejukkan. Di antara perdebatan bisa dilihat apa enggak tuh Tuhan, bisa jadi betul dua-duanya. Cuma akhirnya mereka lupa hasrat ingin melihat Tuhan. Kenapa? Saking nikmatnya surga. Minumannya kemarin lagi cerita itu surga kenikmatan semuanya.
Minumannya, sungainya, kebunnya, buahnya, bidadarinya. Lah nggak ingat, pengen ngeliat Tuhan. Berarti kita kadang-kadang lagi makan nikmat, mertua lewat nggak kelihatan. Nggak ingat, karena lewatnya di belakang. Yang ke-8. Malaka. Malun sama K. Malaka. Kenapa dibarisin la? Karena posisinya harus ya la. Posisi nasab. Ro'aitu malaka. Aku melihat hartamu, uangmu. Yang kedua, malaka. Ma sama la sama ka. Ma-nya apa? Yang ada padamu. Ada ma apa? Mausul. La huruf jar. Ka domir. Malaka. Aku melihat apa yang ada padamu. Baru nanti keindahan makna menganalisis. Kalau ada kalimat ro'aitu malaka sama satu lagi ro'aitu malaka, yang satu hartamu, yang satu apa yang ada pada engkau, para pengkritik mana yang lebih balir? Aku lihat uangmu atau hartamu. Yang satu, aku lihat apa yang ada padamu. Mana yang lebih tinggi? Gitu. Mana yang lebih balik? Yang lebih balik adalah yang kedua. Itu udah included harta. Bahkan bukan cuma harta yang di luar dirinya, yang di dalam dirinya juga bisa jadi dilihat. Itu kan ahli balaghah jadi ahli tafsir. Nah ini nanti selesai Badi, udah jadi mufasir. Tinggal bangun materialnya. Kan ada tuh pasir. Maksudnya ya, jualan pasir. Ini nomor 9. Fahim tuh. Aku paham. Fahima ditambah tuh. Tapi kalau yang kedua, maka aku ragu. Fa sama him sama tu. Him tu itu dari kata hama. Yahimu, ragu. Hama ditasrif. Hama, hama, hamu, hamat, hamata, himna, himta, himtuma, himtum, himti, himtuma, himtunna, himtu, dia, aku. Himna. Iya, himtu. Nah, ini antara fi'il, antara dua kata sama 3 kata. Yang ke-10, kalamat nih. Dia ngajak bicara kepadaku. Dianya laki atau perempuan? Dia berbicara kepadaku. Laki atau perempuan? Kalamat nih, perempuan. Ini kayaknya ada tak. Ini masih buta jenis kelamin ini. Nggak bisa membedakan laki sama perempuan. Iya, ada titiknya. Masih balita. Yang satu tuh kalah matni. Bacanya kalamat nih. Yang satu sudah lemah kekuatanku. Ini ada dalam sebuah bait, bunyinya begini. Toroktul baba hatta kalamatni. Aku ketuk pintu sampai lemah kekuatanku. Udah kebayang? Dia lagi wakuncar kalau kata Pak Tarjani. Ketok pintu udah lama, sampai capek. Belum ada jawaban. Maka dia bilang, Taraktul baba hatta kalamatni. Itu kalah yang nomor 2.
sampai lemah kekuatanku. Falamma kallamatni. Setelah udah lemah ngetok pintu, dia ngajak bicara dari dalam. Maksudnya nanya, siapa di luar? Tuh kalamatni sama kalamatni disebut jinas. Jumlah huruf sama, urutannya sama, barisnya sama, maknanya beda. Jinas, ya. Ya, terus dijawab. Wahai Asma, inilah sedikit sabarku. Udah nggak sabar aku nih, gitu kan. Ya, ntar insya Allah ada itu, udah ditulis, nggak usah ditulis lagi. Selesai konsep gambaran apa itu jinas. Baru nih buku Balaghah Ali Jarim Balaghah Wadihan namanya. Dia memberikan definisi al-jinas huwa ayyatashabahal lafzon. Fin nutqi, dua lafaz serupa. Fin nutqi ucapan. Wa yakhtalifa fil makna, berbeda maknanya. Jelas sudah. Oh, itu jinas. Ya. Iya. Di bahasa Sunda ada itu. Kudanil. Kudanil ya binatang. Tapi satu lagi kudanil oleh si Danil. Oh, ya. Budak. Daniel. Budak ini maaf agak kasar ini. Si budak itu dibeledok kudanil. Ya, ada kata kudanil. Saya nggak bisa Sunda nih, kasar ada Pak Edi Butati ini. Kudanil, oke. Nah ini ada jinas adalah dua kata yang itu artinya. Ini juga oleh buku lain didefinisikan substansinya sama. Apa jinas? Tasabuhu lafzoin fin nutqi waqtilafuhuma fil makna. Tuh definisi boleh berbeda, tapi substansinya sama. Jinas adalah kesamaan dua kata dalam ucapan, namun berbeda dalam makna. Iya, paham ya. Jadi ini yang dulu pernah saya ceritakan, buku udah jadi, tinggal cetak. Ya. Beberapa tahun itu pada nanyain buku 3, udah jadi. Nyetak sekarang udah tambah susah. Iya. Demikian konsep jinas. Yaitu apabila dijumpai dua kata, ucapannya atau bunyinya sama, namun maknanya berbeda. Itulah yang dimaksud dengan jinas. Jinas seperti dalam pengertian di atas bermacam-macam. Masuk kita macam-macam jinas. Jinas ada dua. Yang pertama jinas tam. Tam artinya jinas sempurna. 4 unsur itu terpenuhi. Jenis hurufnya sama, harakatnya sama, jumlah hurufnya sama, urutannya sama. Yahya, Yahya, itu tam tuh. Yazid, Yazid, sama. Nggak usah dilihat ada isim fi'il huruf, nggak usah. Urutannya, suaranya sama. Iya, suaranya sama. Maknanya saja berbeda. Itu namanya jinas tam. Oke. Oke, tadi yang sudah contoh itu sampai 10, itu kategorinya jinas tam. Kalau ada salah satu saja
dari 4 unsur itu beda, udah ghair tam. Amal yatima fala takhar. Terus yang satu lagi tanhar. Tuh, apanya yang beda? Huruf. Yang satu qaf, takhar. Tuh, tanhar pakai nun. Barisnya sama, jumlahnya sama, urutannya sama. Jenis huruf beda. Otomatis makna jelas berbeda. Itu yang kayak begitu nanti disebut jinas ghair tam. Jadi jinas tam itu apa? Mattafaqa fil lafzon. Ada 2 lafaz serupa. Fi umurin arba'ah, pada 4 unsur. Pertama, nau'ul huruf, jenis huruf. Syakluha, sakelnya. Ada 2, iya, jumlahnya. Tartibuha, urutannya. Tam, kayak yang udah ya. Nih. Tuh, jenis, sakel, jumlah huruf, dan urutan. Jinas tam yang terjadi antara 2 kata yang sama bentuknya disebut mumasil. Dan namanya jinas mumasil. Ya. Jinas mumasil pasti tam. Pasti tam. Oke, kita teruskan. Jinas tam yang terjadi antara 2 kata yang tidak sama bentuknya disebut mustaufa. Yang satu fi'il, yang satu isim. Namanya mustaufa. Yaitu kesamaan bunyi antara kata bentuk isim dengan kata bentuk fi'il. Yahya, Yahya. Tam, yang satu isim, satu fi'il. Tapi tamnya bukan mumasil. Tamnya namanya mustaufa. Yazid, Yazid. Itu mustaufa. Ya. Jadi bunyi sama, cuma bentuk beda. Bentuk dimaksud isim sama fi'il. Atau fi'il sama isim. Atau bisa jadi sama huruf nanti. Campuran. Gitu. Oke. Jinas tam yang terjadi antara gabungan beberapa kata dengan gabungan beberapa kata pula disebut mutasyabih. Fahim tu. Fahim sama tu. Terus yang satu lagi fahim tu. Fa sama him sama tu. Itu namanya mutasyabih. Masuk kategori tam. Jadi tam ada mumasil, ada mustaufa, ada mutasyabih. Kalla matni, yang satu kalla matni. Tuh, itu mutasyabih. Ya, gabungan beberapa kata. Oke. Nih, persamaan dan perbedaan antara 2 kata yang dianggap jinas dimaksud sebagai berikut. Tuh. Mumasil. Terus jinas usaha alifnya alif lam tambahan. Partikel. Ya. Sama hurufnya, jumlahnya, syakelnya, urutannya, sama-sama isim, satu kata. Itu namanya mumasil. Jinas mumasil. Ya. Nanti ada jinas istiqaq. Iya. Nanti ya. Nih. Udah, artinya nggak usah. Jinas dalam ayat di atas terdapat pada kata as-sa'ah. Kata as-sa'ah yang pertama bermakna hari kiamat.
Kata sa'ah yang kedua bermakna waktu. Kesamaan bunyi dan perbedaan makna antara kata sa'ah yang pertama dan kata sa'ah yang kedua membuat dua kata tersebut dinamakan jinas tam. Karena keduanya sama bentuknya, yaitu sama-sama bentuk isim, maka jinas tam seperti ini disebut mumasil jinas. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Berapa kali qari'ah? Al-qari'ah, al-qari'ah. Berapa? 2. Wa ma adraka mal-qari'ah. 3. Pertanyaan, jinas apa bukan? Hah? Jinas apa bukan? Bukan. Kenapa? Maknanya nggak beda, dia juga. Apa itu kiamat? Kiamat, apa itu kiamat? Tahukah engkau apa itu kiamat? Tuh, jadi nggak ada jinas dan Oh, harus beda arti kalau gitu ya. itu dia unsur kelima, beda makna. Istalafa fil makna. Yahya sama Yahya, maknanya beda, yang satu nama orang, satu ibu. Harus beda maknanya. Madu, madu, wah beda maknanya. Itu menarik, menarik, ya. Anak, tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Dia tidak melahirkan. Itu juga bukan cuma ngasih tahu, itu bantahan. Bantah lam yalid walam yulad sebagai bantahan juga memberikan informasi kuat tentang tuduhan. Mereka menuduh Allah punya anak secara biologis. Bukan kemudian di apa itu dikemas pakai argumentasi anak dalam konsep ketuhanan mereka bukan anak biologis. Itu kan memulas-mulas. Itu kan apa namanya? Ya. Oke, itu sama bentuknya. Itu sama bentuk isim. Mana sih kursorku nggak kelihatan? Nah, ini kelihatan. Ini nomor 2. Alam tara anallaha ma yu'allifu bainahu Tuma yaj'aluhu rukaman. Fatarul wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama' min jibal fiha min bardin fayusibu bihi mayyasha wa yasrifuhu amma yasha. Yakadu sana barqihi yazhabu bil absor. Itu kata absor.
yuqallibullahu al-laila wan nahar. Inna fi dzalika la'ibrah liulil absor. Ada kata absor. Uli absor. Ono absor. Kalau absor yang pertama itu pandangan mata. Kilat yang luar biasa tajam menghilangkan pandangan mata. Silau. Tapi absor yang kedua itu pandangan hati. Ulil absor. Hati maksudnya pikiran. Pikiran yang dalam. Pergantian malam dan siang merupakan ibroh, bukti pelajaran. Bagi siapa? Orang yang punya pandangan dalam. Gimana itu Allah ganti malam sama siang? Kan ada keterlibatan ciptaannya yang lain. Ada matahari beredar, ada bumi, ada bulan. Mengedarkan matahari saja tuh gimana, benda yang luar biasa berat. Yang menyadari hal itu cuma yang punya pikiran dalam, yaitu absor. Iya. Jadi jinas tam sama-sama bentuknya isim, maka namanya mumasil. Itu maksudnya. Itu terjemahannya sudah. Jinas dalam ayat di atas terdapat pada kata absor. Sudah dijelaskan ya tadi. Kata absor yang kedua membuat dua kata tersebut dinamakan jinas tam. Dan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata kedua kata tersebut memenuhi 5 unsur. Hurufnya, harkatnya, jumlah hurufnya, sama urutannya, terus beda maknanya. Iya, ini sengaja diulang, ditulis dalam buku karena bentuknya buku ya, harus menambah ingat. Nah ini banyak contoh. Karena keduanya sama bentuknya, yaitu sama-sama bentuk isim, maka jinas tam seperti ini disebut mumasil. Ini contoh lain deh. Izal ainu rohat wahia ainun alal jawa falaisa bisirrim ma tusirrul adoli'. Haji kita ain sama ain. Boleh artinya apabila mata berkeliaran roha itu pergi, roh. Itu Tati paham, itu udah lama di sana. Roh, sana pergi. Maksudnya jelalatan. Idzal ain rohat, pergi. Maka ia bagai mata-mata atas kesedihan. Atas kesedihan. Dengan demikian bukan merupakan rahasia apa yang disembunyikan tulang rusuk. Paham maksudnya sepintas saya membantu. Tulang rusuk paham. Di sana ada rahim. Mata jelalatan. Mata jelalah. Wih, belum punya suami kok udah gendut. Itu jelalatannya maksudnya. Itu salah satu ilustrasi. Idzal ainu rohat wa hiya ainun alal jawa. Mata-mata atas kesedihan. Orang yang hamil nggak punya suami sedih apa enggak? Sedih. Maryam aja luar biasa sedih. Ya. Falaisa bisirri ma tusirrul adoli. Maka pada saat itu tidak merupakan rahasia lagi apa yang dirahasiakan oleh tulang rusuk. Itu benar apa enggak? Benar. Ya, udah enggak rahasia lagi, susah merahasiakan. Orang udah kelihatan gendut, masa dia mesti bilang enggak zina. Jinas dalam puisi di atas terdapat pada kata ain.
Kata ain yang pertama bermakna mata dan yang kedua bermakna mata-mata. Jadi kalau mata itu jelalatan, itu mau udah bukan mata, namanya mata-mata. Tuh, itu juga penting, harus diperhatikan. Ketika disebut mata, terus jelalatan, itu namanya mata-mata. Mata-mata secara fungsional memang dia mencari-cari. Ya, ada apa enggak? Tapi dibahasakannya dengan mata. Oke. Baru ini contoh jinas tam antara fi'il dan fi'il. Tadi isim sama isim. Qala syair, ya ikhwati muzbanatin nujabu wajabal fuadu wa kana la yajibu faraktukum wa baqitu ba'dakum ma hakaza kana alladhi yajib. Wahai saudaraku, sejak kemuliaan menjadi jelas, muzbanatin nujabu. Nujab, banat jelas. Nujab yakni najib, najabah, kemuliaan. Ya. Terus hati menjadi gelisah, padahal tidak harus gelisah. Wajabal fuad, wakana la yajib. Hati wajib, ada yang terbuang, wajib gelisah. Jadi hati gelisah, padahal dia belum, tidak harus gelisah. Faraktukum, aku tinggalkan kalian. Setelah itu ba'dakum, wabakitu, dan aku menjadi sendirian, tinggal. Mahakaza kanalladzi yajib, seharusnya tidak seperti ini, tidak wajib seperti ini. Oke, kita lihat dan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata kedua kata tersebut memenuhi 5 unsur jinas, yaitu 5 unsur tadi. Cuma ini mewakili contoh fi'il dan fi'il. Karena keduanya sama bentuknya, yaitu sama-sama bentuk fi'il, disebut mumasil. Oke, insya Allah mumasil udah paham. Terus yang kedua, qaulu Abi Muhammad, contoh fi'il. Qaumun lama qaradu au annahum sya'ru bin naqsi ma sya'ru. Tuh, sya'ru. Mereka adalah kaum yang apabila berlatih membuat syair, mereka tidak menggubah. Qarad, mengubah. Atau apabila merasakan ada kekurangan, tuh sya'ru, merasakan kekurangan. Ma sya'ru, mereka tidak membuat syair. Yang satu merasakan, yang satu membuat syair. Beda jadi maknanya, karena beda maka disebut jinas. Suaranya sama. Saya ingin menyimpang sedikit. Syair itu sama dengan sya'run. Sya'run apa? Rambut. Rambut halus apa kasar? Halus. Ada benang merah antara sya'run rambut dengan syi'run syair. Syair adalah memang bahasanya halus, tinggi, dalam. Nggak usah yang Arab. Yang Indonesia juga
lihat itu kalau berpuisi siapa Topik Ismail. Wah, gedung jadi bergerak semua karena penghuninya ngamuk, marah-marah. Apalagi puisinya tentang PKI, pembantaian. Gitu, jumlahnya dia tahu sekian. Akhirnya bergetar karena saking dalamnya menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh rasa. Rasa itu di atas ilmu. Di atas ilmu. Ketika ilmu tak menjangkau, tapi rasa menjangkau. Makanya sama syair nih ya. Halus menjangkau. Tersesat di sebuah tempat. Mau azan, mau sholat, tak tahu apakah para penduduk ini muslim apa bukan. Mau numpang kan risih, nggak enak. Sambil cari-cari tahu, lewat lorong di sebelah rumah ada halaman, ada jemuran. Di jemurannya ada sejadah mau mukena, ada kain sarung. Oh, feeling kita, oh ini orang muslim. Itu rasa yang menangkap. Tuh tingginya rasa. Tapi kalau ilmu nggak bisa menangkap. Kata ilmu apa? No, di Tanah Abang banyak sejadah mukena pada gelantungan. Kan tidak serta-merta itu muslim. Apalagi pas keluar ngomongnya ngomong dari terasa itu. Oleh karena itu ketika Allah menutup ayatnya wahum la ya'lamun, satu lagi wahum la yash'urun. Itu menarik sekali. Beda ya'lamun sama yash'urun. Terus melihat fenomena kita. Fenomena kita kehidupan ini. Ketika kita merasa tuh perasaan udah menangkap ada ketidakadilan, itu nggak bisa dibohongin. Persoalannya nggak bisa ditegakkan karena nggak bisa dibuktikan oleh ilmu. Kalau dibuktikan oleh ilmu itu nggak akan sampai, nggak akan terbukti karena dia juga punya ilmu lagi, ilmu ngelak. Ya? Tapi rasa nggak bisa dibohongi. Nah itu dia ketinggian puisi hubungannya dengan dengan ilmu. Sehingga para khalifah zaman dulu kalau panggil guru privat ngajar anaknya itu ajarkan syair karena dia mengandung sejarah yang luar biasa tinggi. Iya, sejarah-sejarah peristiwa terjadi di kalangan mereka kan dicatatnya dalam syair. Iya, demikian. Ini kita lagi syair. Sya'ru merasa. Sya'ru yang satu mengubah syair. Jadi dinas. Oke. Nih. Iya, sudah dijelaskan. Karena keduanya saudah. Nah, ini. Yang kedua, tadi mustaufa. Contoh jinas antara fi'il dengan isim. Beda bentuk, satu isim, satu fi'il, maka namanya mustaufa. Ma mata min karamiz zamani fa innahu Yahya ladai Yahya ibni Abdillah. Tuh Yahya sama Yahya. Kategorinya tam. Tapi karena beda bentuk, satu isim, satu fi'il, maka tamnya namanya mustaufa. Udah gitu. Artinya tidak mati karena ganasnya zaman. Untuk karom saya harus artikan ganas. Padahal karom mulia yang kita tahu. Oke. Itu tinggi sekali, masih perlu tahapan untuk memahami. Terus fa'innahu Yahya ladai Yahya ibni Abdillah. Dia senantiasa hidup bersama Yahya putra Abdullah. Oke, hidup. Betapapun zaman ini. Apalagi di negeri sekarang ini ya. Yang dianggap mati padahal masih hidup. Uber sama KPK. Belum ketemu-ketemu. Dicoba, disentil
disentilkan isu dia mati, padahal masih hidup. Gitu kurang lebih gambaran sosiologis tentang situasi pada zaman itu. Mamata min karomiz zaman. Dia tidak mati karena ganasnya zaman. Fa innahu yahya. Dia hidup. Sama siapa? Sama si Yahya putra Abdullah. Gitu. Iya. Nih, udah itu dibahas kata Yahya sama Yahya. Terus contoh jinas antara isim sama fi'il. Tadi fi'il sama isim. Sama itu Yahya Yahya. Ini yang tadi saya sebut. Aku beri nama dia Yahya. Yahya agar hidup. Yahya pertama isim. Yahya kedua fi'il. Falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Maka tidak ada jalan untuk mengembalikan agar dia bisa hidup kembali. Apa maksudnya? Si bapak, si kakek kasih anak atau cucu nama Yahya, maksudnya supaya hidup. Mati. Wah, mati. Ini Pak Yahya nggak ada ya? Hah? Lihat. Hadir. Hadir. Ceritain dia orangnya nggak ada. Hadir. Itu kan suaranya. Oh iya. Ada fotonya, ada gambarnya. Aduh, saya udah curiga aja. Aku beri nama supaya hidup, mati. Maka berikutnya falam yakun ila raddi amrillah, tak ada satu cara pun untuk mengembalikan keputusan Allah fihi sabil, jalan. Bisa enggak? Oleh karena itu ya ada kematian kadang-kadang ayo cepetan. Nah, ngapain cepet? Emang kalau kita sampai sana dia hidup lagi. Ya, suka begitu. Canda. Ya Allah. Oke. Ini udah penjelasannya ini tuh sama uraiannya. Contoh kedua, ir'al jaro walau jaro. Peliharalah tetangga, jar tetangga. Meskipun dia aniaya, zolim. Kita dengar kata jair. Ya. Qaulul haq amamal malik al jair itu jihad. Lagi berjihad. Ya. Kata-kata benar di depan raja pengadilan yang zolim, itu adalah jihad. Iya. Oke, jar sama jar. Isim sama fi'il. Terus, ini ulasan. Nih satu lagi nih. Yang ketiga, bagian dari jinas tam adalah mutasyabih. Ya, ucapan sama, bentuk beda. Bentuk beda maksudnya terdiri dari beberapa kata. Ya. Qala Abul Fath Al-Busti, idza malikun lam yakun zahibah fada'hu fadaulatuhu zahibah. Udah terasa karena bunyi udah kedengaran. Zahibah, za sama hibah. Kalau yang sana memang zahibah, satu kata. Ini dua kata. Masuk kategori jinas. Dari segi bunyi, tamam. Sempurna. Unsur barisnya, jumlah huruf, harkat, urutan. Tapi dari aspek bentuk, yang satu zahibah, dua kata. Yang satu kata. Apabila seorang raja tidak memiliki sifat memberi, hibah kan pemberian, maka biarkan saja kekuasaannya akan hilang dengan sendirinya. Fada'hu, biarkan. Fadaulatuhu zahibah, kekuasaannya, kerajaannya, negaranya akan hilang. Ini kan sekali sedang kita alami betul. Nggak ngasih apa-apa. Ngasih kekayaan dikuras luar biasa, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi rakyat dikasih bansos. Bansos
ngantri luar biasa. Orang ngantri itu dari jam 3 malam ke jam 5 sore, ternyata nggak dapat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh kedua. Ad-donad dahru binabih. Gitu bacanya, binabih. Laita mahalla binabih. Binabih juga. La yuwalid dahru illa hamilan laisa binabih. Tuh ada 3 kata, sama bunyinya. Zaman telah menggigit kita dengan taringnya. Sekarang tuh kita lagi digigit. Ya. Aduhai, sekiranya kita tidak terkena. Laitama itu aduhai. Seandainya. Mahala tidak kena. Bina, kita dengannya. Kalau ono taring, nab, taring artinya. Zaman tak akan pernah berpaling kecuali terhadap orang yang tak dikenal atau tidak mulia. Binabih juga. Nabun itu kemuliaan. Jinas dalam puisi di atas terdapat pada kata binabih. Kata binabih yang pertama bermakna taring. Terdiri dari 3 kata. Bi, nab, sama hak domir. Ya. Waduh, sebentar. Saya kehabisan baterai. Iya. Terus yang sebagai majrur yang maknanya taring dan kata ha adalah domir muttasil. Sedangkan kata binabih yang kedua terdiri dari 4 kata. Bi, bina 2 kata tuh. Sama bihi 2 kata. Yaitu bi sebagai huruf jar. Na domir muttasil majrur. Lalu kata bi berikutnya sebagai huruf jar. Terus ha, domir muttasil sebagai majrur. 4. Dan kata binabi yang ketiga terdiri dari 2 kata. Yaitu kata bi sebagai huruf jar. Dan kata nabi. Nabi itu kemuliaan. Sebagai majrur yang artinya orang yang mulia. Nabihun. Orang mulia. Ya. Jadi tam. Tapi tamnya antara gabungan beberapa kata, maka disebutnya mutasyabih. Iya. Iya. Oke. Ini. Ya. Sudah dulu Pak Jamal. Kita sampai jinas, kemudian jinas tam. Jinas tamnya ada mumasil, ada mustaufa, ada apa namanya? Mutasyabih. Berikutnya tuh ghair tam. Iya, dipersilahkan. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya tentang tema tentang jinas, silakan dipertanyakan. Silakan. Pak Edi, mau bertanya, Pak? Belum, Pak. Nggak usah pada nanya. Salam Pak Yai. Ya. Posisi jinas dalam ulumul Quran dan ulumul tafsir di mana Pak Yai ya posisinya ya? Sudah bisa dibayangkan. Ada apa namanya? Ada korelasinya enggak dengan tafsir gitu. Nah, Ada, kalau Ustaz. saya melihat ini aspek indahnya lafaz. Kecuali nanti yang apa namanya muhassinat maknawiyah itu sangat berkaitan erat dengan tafsir. Ini lafaz saja. Oh, ini lafziah aja. Iya.
Tapi dia juga Ustaz kan akan itu terhadap artinya. Makna. Apa namanya? Karena hurufnya sama. Jadi Artinya kandungan berbeda. makna bukan karena faktor jinas. Kandungan makna tambah jinas juga dia sudah memiliki makna. Oh, Ya dah? Tadi nabihi, nabi, ada bina. Ya memang maknanya dia mengandung mengandung makna yang dikandungnya saja. Iya. Apakah ini bagian daripada ilmu filsafat juga, Pak Yai? Jadi syair itu jangan dikira bermula dari Arab. Dunia berpikir maju itu kan paling utama Yunani. Maka kita kenal para filosof, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Buku-buku mereka yang luar biasa tinggi, indah, dan pas dengan balaghah Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Iya. Saya baca ada judulnya Kitabus Syi'ri li Aristoteles. Tuh, Kitabus Syi'ri judulnya. Bahkan saya menemukan akar kata balaghah di situ dibahas. Secara khusus ada babnya, yaitu Balaghatul Yunan. Maka kemudian pada buku-buku balaghah secara historis, balaghah Arab itu akarnya Balaghatul Yunan. Bukan Balaghatul Yunan saja, Balaghatul Hindia itu jauh lebih dulu dewasa, lebih dulu maju ketimbang Arab. Satu lagi negara, Balaghatul Furs, Persia, Iran sekarang. Iya, jadi demikian syair. Itu. Nah akhirnya Al-Quran turun itu mengalahkan semuanya. Keindahan balaghah sebagai mukjizat, keindahan Al-Quran sebagai mukjizat bukan cuma dari aspek makna saja, tapi aspek lafaz. Babat semua keindahan-keindahan bahasa dunia yang ada, utamanya Arab. Kenapa Arab, enggak yang lain? Bangsa Arab memiliki 3 keistimewaan, 3 kelebihan yang menonjol. Yang pertama, keturunan, fanatisme terhadap keturunan. Itu dimiliki oleh mereka. Sehingga bin panjang sekali, itu bagian dari fanatisme yang dimiliki olehnya. Yang kedua, keunggulannya berkuda. Berkuda menjadi ikon mulia tidaknya sebuah kabilah. Sehingga kalau ada anak laki-laki dan memang mereka menginginkan laki-laki diharapkan bisa berkuda, dengan anaknya pandai berkuda bisa diajak perang. Kalau perang ternyata menang, di tangan dia banyak membunuh lawan, maka kabilah itu menjadi mulia. Keunggulan keturunan sama berkuda itu dimiliki oleh bangsa lain, Afghanistan kah, Pakistan kah, dan lain-lain dimiliki, mereka juga gitu. Tapi ada satu keunggulan yang nggak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu bahasa. Nggak ada bahasa seindah bahasa Arab. Apalagi kalau di Al-Quran, itu luar biasa. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ada. Nah, kita cemburu sama para qori itu. Luar biasa suaranya indah-indah. Tahu. Ntar juga di kuburan dia kerjanya ngaji aja. Lah kalau model kita biasa dangdut, kuburan dia dangdut. Iya, ngerok lagi. Tuh ngerok. Nah itu bisa jadi jinas. Ibu lagi ngapain, lagi ngerok ayah. Ya udah. Terus ada artis ditanya sama temennya, lagi kemana? No, lagi ngerok. Jinas apa enggak? Jinas. Itu ngerok karena masuk angin. Yang satu lagi, waduh tumben si ibu beli sayuran ngerok.
Nggak pakai kebaya, pakai rok. Ya kan? Tuh itu kamu jinas. Itu lagi ngerok. Iya. Terus ada lagi umpamanya, dia nanya, anak kemana? Si Anu, si lagi ngopi. Ya dah, lagi ngopi. Bisa jadi ngopi di warung kopi kafe. Bisa jadi di tempat fotokopi. Dia tahu lagi ngopi juga. Iya, iya. Itu jinas sudah gampang. Nggak usah diterusin, udah paham. Ada lagi masing-masing juga bisa memberikan contoh dalam budaya kita yang masuk kategori jinas. Ustaz. Iya. Iya. Jangan dimakan, Ustaz. Oh, lah, Pak Jamal maksudnya mungkin bukan dimakannya, jangan. Yang ini jangan, ini jangan, ini jangan. Itu kali maksudnya. Gimana sih ya? Udah anu nih, udah error aja. Jangan dimakan, Ustaz. Katanya jangan yang kalau di Jawa sayur, Ustaz. sayur, Ustaz. Jangan itu dia maksudnya. Saya udah menyamber duluan apa yang dimaksud Pak Jamal. Bukan soal makannya, tapi soal kata jangannya. Iya. Ya, ya dah. Ini jangan ya, ini jangan, ini jangan. Akhirnya kagak ada yang dimakan karena dia nggak paham. Tinggal sambelnya. Ya, jangan yang ada dalam pikirannya dengan jangan yang disebut sama orang itu jinas. Jinasnya tam. Yang satu artinya sayur. Yang satu itu artinya larangan. Tuh, jinas. Betul, Jamal. Kan gitu. Ya. Jadi kita bersyukur insya Allah selamat karena bersama pasangan. Jinas apa enggak? Jinas. Jinas. Dan manusia. Iya. Demikian. Jinas. Iya. Jinas itu kan memang gabungan jin sama nas. Jin tuh minal jinnati wanas, jadinya jinas. Nah. Makanan habis disikat sama preman. Sikat. Tuh disikat. Persis ketika tukang sol sepatu nyikat. Tuh kan sama nyikat. Iya. Iya. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Adiyat 7 dan 8. Yang satunya la syahid, yang satunya la syadid. Gimana Pak ya itu? Ya. Itu namanya jinas ghair tam. Jinas ghair. Iya, takhar tanhar. La syahid, la syadid. Iya, jinas ghair tam. Tanhar. Takhar tanhar. Tuh. Baina bani. Nah, itu juga jinas. Nanti kita sampai pada jinas ghair tam. Baina bani Israil. Baina bani. Pak Yai tanya sedikit tentang sejarah Pak Yai. Saya nggak ahli sejarah ini. Itu klaimnya orang Nasrani dan orang Yahudi bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Menurut orang Yahudi, Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Menurut Nasrani, Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim jauh lahir sebelum Yahudanya, anaknya Yakub, saudaranya Yusuf. Jauh sebelum Nabi Isa. Apakah itu dikarenakan
terputusnya jalur dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad selama 2300 tahun, terputus dari Ismail, nggak ada lagi Nabi itu, keturunan Nabi Ismail. Baru generasi ke-40 sekian, 2300 tahun sekian, baru Nabi Muhammad. Sedangkan jalur daripada Ishak, Nabi Ishak itu terus berurut. Dari mulai Yakub, ke Yusuf, ke Musa, sampai kepada Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Apakah karena itu alasan mereka mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani? Karena terputusnya Nabi Ismail keturunannya itu selama 2300 tahun. Nggak ada Nabi itu. 40 keturunan kurang lebih. 40 generasi. 40 generasi itu. Nggak ada Nabi setelah Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ishak itu terus tidak terputus. Apakah karena itu mereka mengklaim? Udah. Demikian, terima kasih. Iya. Terputus kata kita. Kenapa berkesimpulan terputus? Karena Nabi yang wajib dikenal cuma 25. Padahal 300-an ribuan. Bahkan memang Nabi menghadiskan bahwa Nabi Bani Israel sama ulama umat Nabi Muhammad. Jadi nggak ada istilah terputus. Satu. Yang kedua, klaim mereka itu menunjukkan watak yang suka membohongi publik, kebohongan publik. Ya atau tidak? Yang tak berdasar sama sekali, asal ngomong. Udah asal ngomong ngaku dia yang paling pertama masuk surga lagi. Yeah. Nabi Madinah ada serombongan pendeta Najran, Yaman. Terdiri dari 61 versi. 40 orang versi lain. Dari 40 itu ada 12 yang ya model kita kiainya. Dari 12 itu ada 2 orang yang paling dimuliakan. Datang sengaja ke Madinah ingin membicarakan, mendebat terkait ketuhanan Nabi Isa. Bayangkan, Nabi Muhammad nggak tahu sudah Nabi Isa. Jaraknya 500 tahun lebih. Turun surat Ali Imran. Bahkan dari hari ke hari, minggu ke minggu nggak pernah. Sebab Nabi jauh lebih tahu karena diilhami dalam surat itu oleh Jibril, oleh Allah melalui Jibril. Tahu semua kehidupan Nabi Isa, bagaimana asal kejadiannya, bagaimana proses besarnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia masih nggak mengakui bahwa Nabi adalah Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya udah emang nggak pernah ngaku kebenarannya. Pembuktian kebenaran dilakukan dengan mubahalah. Mubahalah. Ayo, siapa di antara kita yang benar? Karena nggak pernah ngaku. Panggil semua sudah kalian cintai. Aku akan panggil semua keluargaku yang aku cintai. Pada hari haknya, Nabi Muhammad sudah bersama keluarganya, termasuk Fatimah. Dia kumpul, mau mubahalah. Dia pergi. Keluar dari Madinah. Maka pertanyaannya kenapa? Dia tahu persis sebenarnya bahwa Muhammad itu Nabi. Dia tahu persis kalau Nabi berdoa pasti diijabah. Maka kalau dia ikuti mubahalah pasti mati dia. Maka dia pergi. Di jalan tengah juga dulu orang Nasrani. Ibrahim maksudnya. Ibrahim juga Nasrani dulu. Kan itu udah nggak benar. Di satu tempat dia bilang Ibrahim itu Yahudi, satu bilang agama Nasrani. Baru kemudian Allah ceritain kepada kita sebagai bantahan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Itu watak, bukan persoalan sejarah. Kita ditunjukkan oleh Allah watak-watak mereka itu gitu. Kenapa begitu? Bagian baina dengki. Nggak mau ada nabi selain dari kalangan mereka. Iya, Allah alam bissawab.
Tapi kalau Rasul memang